Bab 2644, Kitab Dharma Sendao. Pena Kebenaran Agung. Mileye melihat pena di tangannya dan terdiam. Benda asing. Benda asing super. Satu sapuan pena dapat memotong 100.000 galaksi alam semesta. Dia dapat mencapai tingkat alam apapun dengan hanya memikirkannya. Dia mencobanya, dan dia mencapai alam Jiswian langsung di tempat. Setelah mencapai alam Jiswian, dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia seperti melihat nasib semua makhluk hidup. Tapi, entah karena dia atau karena pena kebenaran agung, dia tidak bisa melihat hasilnya. Mileye melihat lintasan nasib Kuila, dan segera dia mengerutkan kening. Lintasan nasib Kuila ternyata kabur dan tidak nyata sama sekali. Mileye terdiam. Sepertinya gadis ini akan menjadi sangat tidak biasa di masa depan. Menarik pikirannya, mata Mileye kembali tertuju pada pena kebenaran agung. Meskipun dia mendapatkan pena ini, dia menjadi semakin berhati-hati. Benda asing semacam ini sangat mudah untuk diandalkan. Dia tidak boleh terlalu mengandalkan benda ini, dia dapat menggunakan benda ini untuk meningkatkan diri. Karena benda asing tetap hanya benda asing, kalau suatu hari nanti pena kebenaran agung mengambil kembali pena ini, bukankah dia akan terluka? Sekarang dia bisa menggunakan pena ini untuk meningkatkan diri. Setelah mengetahuinya, Mileye mengaktifkan pena kebenaran agung untuk langsung mencapai tingkatan alam Jiswian. Setelah mencapai alam Jiswian, mata Mileye perlahan tertutup. Dia dengan hati-hati merasakan semua jejak takdir di sekitarnya. Dia merasakan, dan kemudian menjadi akrab dengannya. Jalur takdir. Dengan bantuan pena kebenaran agung, dia dapat dengan jelas merasakan nasib segala sesuatu di sekitarnya. Tapi, dia tidak bisa campur tangan, tepatnya, dia tidak bisa campur tangan secara paksa. Dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri. Mileye mulai mempelajari alam Jiswian ini secara perlahan. Jiswian itu misterius dan gaib. Tujuannya adalah mencapai keadaan Jiswian tanpa menggunakan pena kebenaran agung di masa depan. Dengan cara ini, Mileye tinggal di Akademi Guanxuan selama sisa waktu. Selain berlatih, dia baca buku setiap hari. Dengan dukungan dana Mileye, Akademi Guanxuan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dengan renovasi, ukuran seluruh aula Akademi Guanxuan menjadi 2 kali lipat. Tidak hanya itu, Akademi Guanxuan juga telah membangun beberapa gedung studi lagi. Selain itu, Akademi Guanxuan juga merekrut beberapa orang, tentunya mereka semua adalah orang biasa. Hanya orang biasa yang akan datang ke Akademi Guanxuan ini. Di pagi hari, Mileye berbaring dengan tenang di depan aula buku. Matahari bersinar terik, menutupi tubuhnya dengan lapisan tipis kerudung emas. Mileye memegang gulungan buku kuno di tangan kirinya, segelas teh spiritual di tangan kanannya, dan pena tanpa batang pena. Mileye membaca dengan nikmat, tidak mampu melepaskan diri dari kecanduan. Saat ini, seorang wanita berjalan perlahan ke depan Mileye, itu adalah Kuila. Kuila membawa teh spiritual di tangannya ke sisi Mileye, "Kak Tuan muda. Tehnya harus diganti." Mileye melirik Kuila dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Setelah berbicara, dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan mengambil teh dari Kuila. Kuila ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kak Tuan muda, belakangan ini aku berlatih, dan aku membutuhkan lebih banyak uang." Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Kuila. Di dalam cincin penyimpanan, ada sejuta nadi alam semesta. Kuila terpana. Mileye terus membaca buku itu, ambil untuk berlatih. Kuila gemetar, "Kenapa?" Mileye memandang Kuila, "Kenapa?"
Kuila memandang Mileye, sedikit bingung, kenapa kamu begitu baik padaku? Mileye berkedip, bukankah kamu memanggilku Kak Tuan Muda? Aku seorang kakak laki-laki. Bukankah normal bagi seorang kakak laki-laki untuk memperlakukan adik perempuannya dengan baik? Kuila terpana. Mileye tersenyum tipis, pergilah berlatih. Setelah hening lama, Kuila berkata, ya. Setelah berbicara, dia mengambil cincin penyimpanan dan berbalik untuk pergi. Mileye melirik Kuila yang akan pergi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan terus membaca. Saat matahari hendak terbenam, Sifo tiba-tiba berjalan cepat ke samping Mileye, Tuan Muda. Mileye menarik pikirannya, lalu menatap Sifo, dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Sifo dengan bersemangat berkata, Tuan Muda, aku baru tahu bahwa Paviliun Xianbao Kota Xianghu akan melelang buku kuno yang berharga. Mileye sedikit mengernyit, buku kuno yang berharga. Sifo mengangguk dengan cepat, itu, kitab Dharma Sendao, ini baru saja ditulis oleh Nona Quincy. Di dalamnya, teknik dewa, teknik Dao, dan teknik latihan di dunia yang dirangkum kembali, itu sangat berharga. Quincy. Mileye terdiam. Sifo dengan bersemangat berkata, Tuan Muda, apakah kamu akan ikut pelelangan? Setelah lama terdiam, Mileye mengangguk, ayo pergi. Sifo tiba-tiba heboh, apa aku ikut Tuan Muda? Mileye melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya, aku akan pergi sendiri. Kamu masih perlu mengendalikan keseluruhan situasi di sini. Sifo ragu-ragu, lalu berkata dengan sedikit penyesalan, oke. Mileye tersenyum dan berkata, jangan disesali. Ketika aku membelinya, aku akan tunjukkan kepadamu dulu. Mendengar ini, Sifo sangat gembira, benarkah? Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya. Sifo segera memberi hormat yang dalam, lalu dia buru-buru berkata, aku akan pergi dan menyiapkan kereta untuk Tuan Muda. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Kereta kuda. Mileye tertegun. Mileye datang ke gerbang, Sifo sudah menyiapkan kereta. Sifo membungkuk sedikit, Tuan Muda, silakan. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, ya sudah pakai kereta saja. Setelah berbicara, dia masuk ke gerbong, dan segera menghilang ke kejauhan dengan gerbong tersebut. Ketika diketahui bahwa Paviliun Xianbao akan melelang, kitab Dharma Sendao, seluruh alam semesta dewa terkejut. Quincy. Siapa ini? Ini adalah ketua paviliun dari Paviliun Xianbao, wanita misterius nomor 1 saat ini. Sebelumnya, tingkatan alam kultivator fisik alam semesta saat ini tidak teratur. Nona Quincy yang meralat tingkatan alam kultivator fisik, bukan itu intinya dia juga menciptakan beberapa tingkatan alam yang baru. Alam Jiswian, awalnya ada 6 tingkatan alam kecil, tapi setelah dimodifikasi Nona Quincy, hanya tersisa 2, yang pertama adalah alam Jiswian, yang kedua adalah alam Dongsuan, dan yang paling menakutkan adalah dia menghapus tingkatan alam di atas alam Dongsuan dan membuat ulang tingkatan alam yang baru. Satu-satunya orang dari zaman kuno hingga modern. Inilah yang dikatakan orang di alam semesta dewa tentang Quincy. Dan sekarang, Paviliun Xianbao ternyata akan melelang kitab Dharma Sendao yang ditulis olehnya. Dalam sekejap, seluruh alam semesta dewa bergetar, kekuatan super dan master yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kota Xianghu satu demi satu. Tidak ada yang tahu apa itu kitab Dharma Sendao, tapi semua orang tahu bahwa itu pasti bukan benda ilahi karena itu ditulis oleh Nona Quincy. Untuk sementara waktu, ketika banyak orang berduyun-duyun ke kota Xianghu, seluruh kota Xianghu menjadi sangat ramai. Saat ini, Mileye juga memasuki kota Xianghu dengan kereta. Setelah mencari tahu,
dia tiba di Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao di kota Xiangmu memiliki 9 lantai dan sangat megah dan mewah. Saat ini beberapa master telah berkumpul di sekitar Paviliun Xianbao ini. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa masuk. Untuk mengikuti lelang ini, diperlukan aset pribadi 5 juta nadi alam semesta. Ketika Mileye datang ke gerbang Paviliun Xianbao dengan keretanya, mata banyak orang di lapangan semuanya tertuju padanya. Kereta. Apa-apaan? Saat Mileye turun dari kereta, semua orang tiba-tiba menjadi heran. Karena Mileye menyembunyikan auranya, dan karena pena kebenaran agung, dia terlihat seperti orang biasa. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa, hanya jubah biru sederhana, memegang gulungan buku kuno di tangannya, dan pena tanpa kerangka di pinggangnya. Dia terlihat sangat lusuh, terutama pena yang sederhana yang bahkan tidak ada kerangka pena. Mileye mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya dan berjalan menuju Paviliun Xianbao itu. Jadi orang jangan pedulikan pandangan orang lain, karena kamu hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Tentu saja, alasan terpenting adalah, menurutnya, dia lebih kaya daripada orang-orang yang menontonnya di sini. Meremehkannya. Bercanda. Hanya dengan memiliki kekuatan, kamu dapat benar-benar mengabaikan pandangan orang lain, karena kamu lebih baik dari mereka. Ketika Mileye berjalan ke gerbang Paviliun Xianbao, seorang wanita berdiri di depan Mileye. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut panjang berkibar, bersikap pendiam, dan senyum tipis di wajahnya. Wanita itu melirik Mileye dan sedikit tersenyum. "Tuan muda, kamu perlu menunjukkan asetmu." "Aset?" Mileye tercengang. "Aset apa?" Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. "Untuk mengikuti lelang ini, aset tidak boleh kurang dari 5 juta nadi alam semesta." 5 juta nadi alam semesta. Mileye sedikit mengangguk. "Oh begitu." Saat dia berbicara, dia hendak mengeluarkan cincin penyimpanan, tapi pada saat ini, seruan datang dari samping. Itu nona pertama Yanitia Xiangmu. Yanitia Xiangmu. Di arena, semua orang melihat ke samping. Tidak jauh dari sana, seorang wanita datang perlahan, berpakaian putih seperti salju, dengan ekspresi dingin seperti gunung es. Begitu Yanitia Xiangmu muncul, semua pria di lapangan menahan napas. Sangat cantik. Ini jelas merupakan kekasih impian pria yang tak terhitung jumlahnya. Tapi segera, orang-orang yang menonton di arena menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Saat ini, Yanitia Xiangmu tiba-tiba menatap Mileye, dan saat melihat Mileye, dia sedikit terkejut. Mileye tersenyum tipis. "Nona Yanitia." Mendengar ini, semua orang di lapangan tercengang. Bocah ini kenal Yanitia Xiangmu. Yanitia Xiangmu berjalan perlahan ke depan Mileye. "Apakah kamu juga datang ke pelelangan ini?" Mileye mengangguk. "Ya, datang lihat." Yanitia Xiangmu merenung sedikit, lalu berkata, "Masuk bersama." Masuk bersama. Begitu ucapan ini keluar, semua kultivator di lapangan tercengang. Yanitia Xiangmu ini ternyata mengundang bocah ini. Mileye tersenyum tipis, suatu kehormatan. Yanitia Xiangmu sedikit mengangguk, dia melirik pena di pinggang Mileye, dia ragu sejenak, lalu berkata, "Apa ini?" Mileye berkedip, "Apakah kamu ingin tahu?" Yanitia Xiangmu mengangguk. Mileye tersenyum kecil, dia mendekati Yanitia Xiangmu, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Yanitia Xiangmu, dan berkata dengan lembut, "Pena kebenaran agung." Pena kebenaran agung. Yanitia Xiangmu tercengang. Saat ini, dia sudah mengabaikan fakta bahwa Mileye begitu dekat dengannya.
Dan di arena, para kultivator itu sudah penuh dengan kebingungan. Begitu dekat. Keduanya begitu dekat. Saat ini, Mileye berkedip, "Aku hanya memberitahumu." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang paviliun Xianbao. Gadis ayu itu melirik Mileye dan Yanitia Xianggu. Dia ragu sejenak, dan akhirnya tidak meminta Mileye untuk menunjukkan asetnya. Setelah diam sejenak, Yanitia Xianggu juga masuk. Kota Xianggu. Di aula utama, seorang wanita cantik sedang minum teh, dan seorang lelaki tua membisikkan sesuatu di depannya. Setelah sekian lama, wanita cantik itu sedikit mengernyit, begitu dekat. Pria tua itu mengangguk. Wanita cantik itu bertanya, "Bagaimana reaksi Yanitia?" Lelaki tua itu ragu-ragu, lalu berkata, "Tidak ada reaksi." Mendengar ini, wajah wanita cantik itu tiba-tiba menjadi muram, dan setelah sekian lama, matanya perlahan tertutup, amati lagi. Pria tua itu mengangguk dan mundur dengan tenang. Di aula, mata wanita cantik itu berangsur-angsur menjadi dingin. "Bukan semua orang layak untuk Yanitia aku." Bersambung.